Di sini ada tabung gas asetonitril yang digunakan sebagai gas pembakar pada unit atomisasi pada alat SSA. Gas tersebut akan terbawa di burner yang kemudian menjadi api pembakar. Di sini ada lampu sebagai sumber energi eksitasi atom atau elektron dalam atom. Kemudian sampel di sini harus berwujud larutan dan tidak ada endapan, karena endapan tersebut dapat menyebabkan kerak pada burner atau pembakar. Kemudian selanjutnya adalah unit komputer. Pada komputer ini, seluruh proses kegiatan alat SSA diatur dalam beberapa pilihannya, atau kita atur semua proses kegiatan SSA secara computerized. Di sini kita bisa mengatur api, kemudian kita atur lampu, kita juga bisa mengatur pembacaan absorbansi, berapa kali pengulangan. Sini semua. Pertama kita nyalakan dulu lampunya, kita pilih lampu CU di sini. Sini akan ada nyala lampunya, ada tandanya warna merah. Di situ ada tulisan operate 15 maksimal 25. Maksudnya itu kita atur arusnya minimal 15 dan maksimal 25 gitu. Nanti dia akan mengatur sendiri alatnya. Ini yang teratur. Kemudian kita nyalakan apinya, kita nyalakan gasnya, kemudian kita nyalakan api. Nah, kemudian kita bisa masuk ke proses pembacaan sampel. Di sini ada sampelnya, yaitu blanko dan larutan standar CU. Di sini kita masukkan blanko dulu, kita analyze blank, kemudian dibaca hingga 3 kali. Kemudian ini sudah sampai ada muncul idle statusnya, berarti selesai. Kemudian bisa kita ganti ke larutan standarnya. Nanti akan terbaca lagi 3 kali reading. Ini ada nanti keluar apinya.
reading sampai 3 kali sehingga nanti ada rata-rata sebesar absorbansi 0,770. Setelah itu kita matikan HP-nya lewat komputer juga. Setelah itu kita matikan lampu CU-nya, arusnya kita buat 0, karena kalau arusnya 0 maka tidak ada sinar keluar gitu ya. Kita tutup. Nah, current di lampu itu juga bisa sebagai dasar menilai kelayakan atau kondisi lampu. Jika sudah dioperasikan pada arus maksimal yaitu 25, tetapi kita mendapatkan absorbansi yang tidak sesuai, maka lampu itu harus diganti. Kemudian komputernya kita bisa matikan, kita turn off seperti biasa. Oke, selesai, kita sudah dapat data dan kita langsung mengolah data di Excel. Olah data SSA dapat dilakukan menggunakan Excel, yaitu dengan cara pertama kali kita memasukkan data di mana sumbu X adalah konsentrasi standar dalam ppm, sedangkan Y adalah absorbansi yang didapat dari alat SSA. Di sini kita misalkan konsentrasi standar yang digunakan adalah 0 hingga 15 ppm. Sedangkan absorbansi dari konsentrasi standar tersebut kita kira-kira sebesar 0, 0,12, 0,3, 0,45 dan 0,61. Setelah itu data tersebut, data X dan Y, kita ubah dalam bentuk grafik dengan cara kita pilih insert, kemudian scatter. Setelah itu untuk menampilkan regresi linear kita gunakan quick layout, kita pilih yang layout yang sini atau yang ada fx-nya, sehingga di sini kita akan mendapatkan persamaan regresi linear sebesar Y sama dengan 0,0392 X minus 0,0097. Jika kita memperoleh hasil absorbansi sampel sebesar 0,37, maka kita bisa mencari konsentrasi sampel dengan melakukan pendekatan regresi linear. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, regresi linear bisa disetarakan dengan hukum Lambert-Beer, di mana Y sama dengan AX plus B setara dengan A sama dengan EBC. Persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah absorbansi dan X adalah konsentrasi. Dari situ kita bisa mencari konsentrasi atau X sama dengan Y min B dikurangi A, di mana A adalah slope yaitu sebesar 0,0392, sedangkan B adalah intercept dengan besaran yang didapat adalah minus 0,0097. Berdasarkan data tersebut, maka konsentrasi sampel dapat kita hitung menjadi sama dengan absorbansi atau Y dikurangi dengan intercept yaitu minus 0,0097, kemudian dibagi dengan slope yaitu 0,0392. Oke, sehingga didapatkan angka sebesar 9,686 ppm. Sekian dan
Kemudian menekan tombol yang berada di depan sini sampai berwarna seperti ini. Kebetulan saya sudah menekannya atau menghidupkannya terlebih dahulu karena prosesnya sangat lama. Kemudian alirkan gas argon hingga tekanan 90-95 psi. Kemudian karena kebetulan kita di sini menggunakan auto sampler, kita harus menghidupkannya terlebih dahulu dengan menekan tombolnya yang berada di sini. Kemudian masuk ke dalam software yang kita gunakan itu ICP Export. Kemudian tunggu hingga polikromator mencapai suhu 35 derajat Celcius, sekitar 2 jaman. Kemudian ada chiller, di sini kita on-kan dengan menekan tombol ini. Digunanya itu untuk mengatur suhu ICP agar tidak terlalu panas. Baiklah, setelah 2 jam kita nunggu suhunya 35 derajat, lalu kita masuk ke sini tampilan yang pertama. Untuk memulai kita klik new untuk membuat metode baru. Setelah mengklik, kita klik elemen untuk memilih atom atau logam yang akan kita analisis. Contohnya kita akan mencoba menganalisis CD, PB sama AS. Kita masukkan CD, PB sama AS. Setelah itu kita masuk ke menu standar. Kita masukkan berapa standar yang akan diinjekkan. Di sini saya akan memasukkan 5 nomor standar dengan konsentrasi CD yang pertama itu 0,5, yang kedua 0,8, yang ketiga 1, yang keempat 1,3, yang kelima 1,5. Setelah itu, setelah kita mengeset si standar ini, masuk ke sequence. Sequence itu tempat di mana kita untuk menentukan berapa sampel yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan 14 sampel untuk dianalisis. Setelah kita masukkan jumlah sampel, kita masuk ke analisis. Di sini kita akan memulai pengukuran si intensity si logamnya. Pertama kita checklist dulu si standarnya 1 sampai 5. Untuk mengecek apakah si standar itu bagus atau tidak. Setelah di checklist, kita langsung klik run dan tunggu sampai si standar selesai diinjek atau diukur. Setelah diinjek standar, kita akan mendapatkan koefisien korelasi. Ini untuk melihat apakah si standar itu bagus atau tidak. Di sini kita mendapatkan 0,99997. Syaratnya itu sekitar 0,999. Kemudian kita checklist si sampel yang akan kita ukur. Lalu klik run, tunggu injekan hingga selesai atau ICP selesai mengukur. Setelah sampel selesai diinjek atau diukur, kita langsung saja dengan proses dengan menekan tombol report untuk mengeprint si data yang sudah didapat. Tekan tombol report, muncul tampilan seperti ini, lalu tekan tabular with calibration. Ini adalah template yang sudah kita biasa gunakan, lalu tekan open. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu langsung klik OK aja untuk mengeprint. Oke, di sini kita sudah mengeprint. Kemudian seperti ini tampilan setelah di print. Di sini ada koefisien korelasi yang tadi, dan juga ada si standarnya di sini, dan di sini ada intensity atau hasil yang kita dapatkan dari sampelnya. Hai, apakah Anda familiar dengan analisa multi-elemen? Dengan metode ini, Anda dapat mengetahui kandungan logam berat dalam sampel, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisa ini dapat dilakukan di berbagai bidang, mulai dari cemaran lingkungan,
keamanan pangan hingga obat-obatan. AS dan ICP adalah instrumen yang sering digunakan dalam analisa ini. Instrumen mana yang sesuai untuk Anda? Temukan jawabannya di video ini. Kedua instrumen ini menggunakan panas untuk mencapai tingkat eksitasi atau emisi sampel yang akan dianalisa. AAS dapat menggunakan metode flame dengan gas asetilen, maupun graphite furnace, sedangkan ICP menggunakan plasma dengan gas argon. AS menggunakan bantuan hollow cathode lamp untuk menganalisa logam. Dalam satu instrumen bisa terinstal lampu Na untuk menganalisa natrium, Cu untuk tembaga, Pb untuk timbal, dan sebagainya. Ketika atom menyerap sinar dari hollow cathode lamp, elektron dalam atom akan tereksitasi. Elektron yang tidak stabil akan kembali ke keadaan semula dan memancarkan energi radiasi yang ditangkap oleh detektor. AAS Hitachi ZA3000 mampu mendeteksi kandungan logam berat dalam sampel dari kadar ppm hingga ppb. ICP tidak membutuhkan bantuan lampu, seperti halnya AS. Destruksi sampel oleh plasma akan mengemisikan elektron dengan panjang gelombang berbeda-beda, sesuai unsur penyusun sampel. ICP OES Prodigy Plus dari Teledyne menggunakan detektor CMOS yang mampu menangkap spektrum elektron, unsur penyusun sampel, dari 165 sampai 1100 nanometer secara simultan. Dengan pemilihan hollow cathode lamp yang sesuai, dan gas asetilen yang terjangkau, AAS cocok untuk Anda yang ingin menganalisa kadar logam berat dengan biaya yang terjangkau. Jika Anda memerlukan hasil kandungan logam secara cepat dan simultan, ICP adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Jadi, manakah instrumen yang tepat untuk Anda?